Nah, ini kan ya. Kemarin apa sing kurang dari Ibu? Dari yang Ibu tolak itu kenapa? Ditolak itu kenapa? Kenapa, Ibu? Maaf, kenapa, Ibu? Kemarin kesalahannya apa kata Ibu? Kita sampai mana kemarin? Suruh kemarin membahas yang service quality, Bu. Kemarin ya, tangible. Apa itu tangible? Itu enggak ada artinya ya? Enggak ada definisinya ya? Bayu? Itu di yang bab 2-nya, Ibu. Enggak. Enggak, kemarin itu kita sampai di misalnya tangible itu ya. Untuk ini kan variabelmu kan variabelmu service quality kan ya? Ya, Bu. Nah, kemarin kan tangible itu kan belum ada artinya ya? Iya. Apa itu tangible, moro-moro cleanness and comfort gitu ya? Iya, Nak ya? Ibu. Betul kan ya, Bayu? Nah, jadi ini tangible, the experience of physical facility, equipment, and personnel. Oke, gitu ya. Jadi kan koma itu kan ya itu kan dalam bahasa Inggris, ya enggak? Ya, Bayu? Nah, cleanness and comfort. Nah, item itu harus satu, Bayu. Enggak boleh N. Kalau cleanness, bisa jadi cleanness tapi enggak comfort. Ya. Ya, Bayu? Iya, Ibu. Jadi ini dipisahkan, Nak. Cleanness, kemudian C, comfort. Ya, gak apa-apa. Comfort itu. Terus, Nanti saya physical facilities. Completeness of product. Apa ini, Nak? Kelengkapan produk yang ditawarkan oleh Hardi Cafe, Ibu. Kelengkapan produk masuk physical. Appearance itu apa? Appearance of physical facility itu apa? Bahasa Indonesia nih. Hah? Tentang fasilitas, Ibu, yang disediakan. Iya. Adalah fasilitas yang disediakan, toh, Nak. Produk itu fasilitas apa produk? Produk ganti ya. Produk ganti dan kenyamanan place to visit, nah gak apa-apa malahan. Like completeness of product offering by Hardy, berarti lah ya produk, kamu ngukur produk, ya enggak? Terus misalnya ke apa furniture yang digunakan, gitu loh, Nak. Kan banyak loh fasilitas itu, ketersediaan toilet yang bersih, mana ya? Ya enggak? Ini sudah cleanness ya. Misalnya menyediakan apa tempat sholat, itu kan ya tangible, bukti fisiknya bagus, Nak. Ya enggak? Ya, baik. Jadi facilities, equipment, and personnel itu, Nak. Di sini tidak ada produk sama sekali. Equipment, misalnya alat-alat yang digunakan, itu menarik. Berarti kalau kelengkapan alat-alat yang digunakan bisa ya, Bu? Bisa, lagi definisinya kan equipment. Tangible itu mengacu kepada facilities, physical evidence kan, bukti fisik, fasilitas fisik, equipment loh, ya enggak? Dan personel, nah personelnya durung mbok sentuh, Nak. Ini kurang pertanyaan nih. Saya tambah. Tambahan equipment karo personel ya. Produk hapus. Ya, baik. Nah, kalau equipment yang dipakai itu ternyata misalnya nggak menarik, ngono masuk ya tangible equipmentnya rusak, kursinya rusak, nah ya apa? Kafe kursinya rusak, geblak, iya. Duduk terus kamu jatuh, nah kira-kira biar apa? Tangible. Masa kualitas pelayanannya bagus, top markotop, aku duduk ternyata jatuh, masa ngono? Itulah katakanlah
furniture, equipment, ya equipment itu peralatan yang digunakan. Piring, masa piring pecah dipakai untuk ya apa? Sendoknya pudel. Kamu tahu pudel? Sendoknya itu terpotong, patah, digunakan karena ya apa? Itu kan equipment. Ibaratnya secara ekstrim itu kayak gitu. Ya enggak? Equipment yang digunakan itu loh menunjukkan tangible. Reliability, ability to carry out a promised service accurate and reliability. Reliable ya. Reliable in making product offering. Loh, apa gimana? Ini apa nak? Jadi yang pertama udah selesai ya, Bayu. Udah ya. Sekarang kita kedua. Ada pertanyaan tentang yang tangible? Sudah Bu, sudah saya catat Bu. Reliable. Apa itu? Itu maksudnya? Dapat diandalkan Bu. Dapat diandalkan Bu. Apa? Wacanan toh? Kok dapat diandalkan apa ini? Reliable apa ini? Bahasa Indonesianya dapat diandalkan dalam membuat produk yang ditawarkan. Menurut tak? Bayu, ini maksudnya apa? Pertanyaan A itu loh nak, maksudnya apa? Maksudnya itu apa? Menanyakan apa? Maksud saya baristanya mempunyai kapasitas untuk membuat produk yang ditawarkan oleh Hardi. Barista? Ya. Mempunyai apa? Kapasitas untuk membuat produk yang ditawarkan. Terputus, sebentar. Apa terputus? Baristanya memiliki kapasitas untuk membuat produk yang ditawarkan oleh Hardi. Bukan mempunyai kapasitas. Mempunyai kapasitas tapi keliru nih apa? Saya tolong buatkan ini, tadi saya ngomong-ngomong sama anak saya. Ya, bunda-bunda, daripada makan di restoran yang mewah atau hotel, mendingan makan di kaki lima, Bunda. Loh, soalnya kenapa? Ini anak saya kelas 5 SD ini ya. Soalnya kalau di kaki lima itu bisa custom gitu loh, Bunda. Jangan dikasih ini ya, kasih ini ya. Terus nanti tambah ini ya, tambah ini ya. Bunda kan pedagang kaki lima kan lebih custom, ya nggak Bayu? Iya, Ibu. Misalnya dia kan suka nasi goreng, nanti nggak usah dikasih sayur ya. Nanti nggak usah dikasih sayur ya. Katakanlah sayurnya jangan gobis ya. Aku milih sayurnya itu sawi, itu kan enak nih pedagang kaki lima, ya nggak? Coba nih hotel malah gak iso toh, ya nggak? Kalau nasi Jawa, goreng Jawa itu ya memang itulah ingredientnya, ya nggak? Nah, apa reliability itu berkaitan dengan saya cerita tadi? Reliability itu servis akurat. Akuratnya apa? Sesuai dengan pesanan gitu loh, nak. Akurat. Jadi reliability itu adalah pertama, pertanyaannya ya, mampu memberikan pelayanan yang tanpa salah, tanpa kesalahan, ya enggak? Berarti kan mampu, ya enggak, nak? Reliable, dapat diandalkan berarti kan, ya? Ya enggak, Bayu? Betul, Ibu. Saya ingin jus alpukat yang hangat. Ternyata tetap di WIS, berarti ya tidak reliable dia, ya enggak? Aku pesen hangat kok. Saya itu, ibu itu nggak bisa, ALS itu nggak bisa. Tapi ternyata Bayu dalam perjalanannya jarang ya orang yang mampu menghadirkan jus hangat itu loh. Mesti ibu pesen hangat, rasa dingin. Berarti kan air biasa tapi nggak dikasih. Padahal hangat yang ibu maksud hangat itu ya semi-semi panas kan loh, nah. Bukan berarti tidak dingin itu adalah hangat. Yo hangat ya semi-semi panas. Nah, reliable itu adalah mampu
menghadirkan pelayanan yang akurat tanpa kesalahan. Ngono loh. Jadi yang pertama ya itu tadi ya tanpa salah. Kemudian yang kedua baru menyediakan sesuai dengan janji. Misalnya janjinya apa? Janjinya restoran ini sampai lebih dari 15 menit toh ya. Ya enggak. Itu kan konvensi ya, sesuatu yang tidak tertulis tetapi kita yakini bareng-bareng. Ya enggak? Sampai saat jam enggak hadir-hadir ngono ya apa? Reliable apa enggak? Reliability-nya rendah no? Ya enggak, Bayu? Jadi itu reliable. Jadi sing pertanyaan A kamu ganti karena tidak jelas. Ya. Ya Bayu ya. Baik. Terus B mampu menyediakan pelayanan sesuai dengan janji. Nanti kamu jawabnya gimana supaya itu sesuai janji itu ya. Kalau misalnya ya sesuai dengan janji ya. Gitu ya. Ya, baik Ibu. Itu sesuai dengan janji kamu ya kalau bisa dioperasionalkan lebih detail ya Nak ya. Apa yang sesuai? Misalnya kalau namanya fast food, Bayu, kalau fast food itu tidak boleh lebih dari 5 menit. Makanya dia disebut sebagai fast food. Ya. Lah kui iki servis sesuai dengan janji ki janji apa iki? Apakah janji berkaitan dengan kecepatan penyajian? Janji apa ini ya? Apakah janji apa ini? Gitu ya? Kamu terjemahkan kalau menyediakan pelayanan sesuai dengan janji ngono kita sing ngisi kuesioner ya ngawur no. Ya asal-asalan aja isi karena kan janji apa ya? Dia sendiri enggak tahu bisa jadi kan ya. Daripada nanti disuruh penelitian ulang karena pertanyaan ini gak jelas. Ya, kita jelaskan sekarang. Mana ya Nak ya? Ya, siap Ibu. Berarti rehabilitasi sudah selesai ya Bayu? Sudah Ibu. Oke. Kalau responsiveness, apa responsiveness itu? Ketanggapan. Nah, sehingga gini, ini kan ada responsiveness, ini ada rehabilitasi. The service provided as promised itu apa itu? Sesuai dengan janji. Kayaknya bukan kecepatan, karena di sini ada kecepatan, ada responsiveness, ya. Sesuai dengan janji. Ya, sesuai dengan janji itu bagaimana? Mungkin fasilitas yang dijanjikan. Enggak, fasilitas kan sudah diukur di fasilitas. Oh iya. Reliable kayak juga memberi, misalnya menghitung itu tepat, itu juga reliable loh, Bayu. Kan melayani reliable toh, menghitungnya itu tepat. Jangan sampai salah. Ngono kan juga itu reliable toh, Nak. Iya enggak? Menghitung bonnya itu loh benar, ya. Pokoknya segala yang berada pada ketepatan itu adalah reliable. Jadi tepat, ibaratnya melayani tanpa salah itu adalah reliable. Tapi kecepatan itu adalah responsiveness. Beda kan? Nanti ada dua pertanyaan yang menuju pada kalau reliable itu adalah ketepatan, tapi kalau responsiveness itu kecepatan, ketanggapan, ya. Oke, pertanyaan pertama ini, responsiveness, Bayu. Kamu bahasa Indonesia kan, Bayu? Itu pinter bahasa Inggris ya? Ketersediaan karyawan yang pemain klinis after the table untuk kan ini kan dengan cepat tanggap untuk membersihkan meja yang telah digunakan oleh customer sebelumnya agar masuk ya. Oke, Ibu juga setuju ini, Ibu masuk ya. Jadi dia meja langsung dibersihkan, ya. Nggak harus menunggu perintah, ya. Halo, Bayu. Kita jaringanmu timbul tenggelam mana? Halo ya Bu. Ya Bu, unstable Ibu. Jaringanmu kita
not good. Speed of service after ordering itu mana? Itu mungkin masuknya ke yang tadi Bu jelasin, Bu, yang di nomor 2, yang kecepatan pelayanan setelah melakukan order itu, Ibu, yang tadi Ibu contohkan sebagai fast food. Itu karena gini, tadi masuk fast food tadi masuk reliable. Mengapa? Karena sesuai dengan janji. Jadi reliability itu adalah ketepatan dan sesuainya dengan janji. Itu reliability, ketepatan dan sesuai dengan janji. Karena memang teorinya reliability is the ability to carry out of on the premise service accurate and reliability. Jadi dia itu ada memang sesuai dengan janji. Nah, sesuai dengan janji itu kecepatan setelah order itu janji. Kalau fast food itu ya 5 menit. Ya enggak? Makanya fast food itu iso di drive thru. Karena standar pelayanannya itu 5 menit. Ya enggak? Tapi kalau kafe biasa itu enggak iso di drive thru. Karena pelayanannya itu 15 menit. Itu sudah menjadi konvensi, janji yang tak tertulis. Nah, kalau speed of service after ordering, ketanggapan itu kayak gini loh, Bayu, ketanggapan nih. Enek, katakanlah ketika customer datang ke kafe, bisa jadi nggak menunya nggak ada. Menunya nggak di meja, bisa jadi nggak, Bayu? Iya, Ibu. Menunya nggak di meja. Tapi kemudian tidak ada karyawan yang menghampiri dirimu, ada nggak kemungkinan ada kafe kayak gitu? Ada, Bu. Bingung kita. Iki aja nih ordernya yang kaset, apa nek meja, apa nek endi, ngono ya? Apa di mana? Maaf ya, Bayu kamu ngerti bahasa Jawa, Bayu? Ibu kadang-kadang pakai bahasa Jawa. Sedikit-sedikit sih, Bu. Jadi, nah itu loh Bayu, kamu ganti responsiveness itu kayak gitu loh, nak. Misalnya, ya, membantu loh ya, ketika customer datang itu cepat dilayani. Ya, kan punya responsiveness, nak. Iya enggak, Bayu? Iya, Bu. Responsif, jadi responsif customer datang itu langsung disambut. Ya, cepat merespon customer yang datang ke kafe. Ngono kan ya responsifness, nak. Intinya Bayu tiap satu indikator cuma 2 pertanyaan, mudah toh? Mudah nggak, Bayu? Mudah kan, cari 2 pertanyaan aja ya, Bayu? Nah, responsiveness. Sekarang answering ya. Apa itu answering? Bahasa Indonesia, Bayu? Itu jaminan. Jaminan itu apa? Pengetahuan dan karyawan, kepedulian karyawan, dan kemampuan mereka untuk mendapatkan kepercayaan dari customer. Iya, untuk tampil untuk bisa dipercaya dan percaya diri, ngono lho ya. Iyalah, lek itu sih karyawan ini ragu-ragu no kita ya. Mas, ini kalau kita pesen apa misalnya ya, meals katakanlah steak apa ya, katakanlah steak steak coconut misalnya. Apa Mas itu steak coconut itu? Terbuat dari kacang apa itu ya? Kacang apa ya? Itu mungkin kacang ini Bu, kacang itu loh, kacang tanah. Ada apa enggak kacang mete, Mas? Ya. Sebentar saya tanyakan, ngono ya apa? Ya itu loh termasuk di dalamnya itu tidak confident. Ya. Jadi kita hanya, tapi ini pertanyaan mudah. Kita hanya perlu 2 pertanyaan loh, Bayu, masing-masing. Jadi dia pengetahuan, kepedulian, dan
kemampuan untuk dipercaya, berarti dia harus 3. Kali ini dia harus 3. Mengapa? Karena definisinya ada 3, ya enggak? Yaitu pengetahuan, kepedulian, dan kemampuan untuk dipercaya, ya enggak Bayu? Jadi pertanyaannya kudu telu, soalnya teorinya telu, ngono loh. Maaf, teorinya 3. Telu, ya kamu kan ngerti telu. Telu itu 3. Ya. Jadi pertama apa? G. Available to several barista with adequate product knowledge to make. Ya, ini oke, masuk ya. Pertanyaan pertama, masuk mana Bayu ini? Pengetahuan, courtesy, apa ability, generate trust? Knowledge, Ibu. Pengetahuan. Knowledge ya. Lagi, politeness of barista. Iki politeness iki anu employee. Soalnya satu item kan satu pertanyaan, nak. Iya. Politeness employee. Employee itu masuk di dalamnya barista. Tapi kalau barista tidak masuk, employee tidak masuk di barista. Gitu kan ya? Jadi pakai employee aja ya. Ya, baik, Ibu. Ini kan kesel, Bayu. Empati apa? Peduli atau memberikan perhatian yang personal kepada customer, Ibu. Kondisi untuk peduli, memberi perhatian secara personal. Ya. Apa itu? Itu apa? Ketersediaan smoking area, Ibu, untuk yang merokok. Jadi tidak mengganggu customer lain yang tidak merokok. Itu pun nggak tangible tuh, nak. Yo, kuwi diganti mempersilahkan. Karyawan itu mempersilahkan. Empati berarti yang dinilai kan karyawan itu, duduk fasilitas itu, nak. Iya enggak? Jadi kalau fasilitas tadi adalah fasilitasnya, tapi kepedulian ini adalah empati itu karyawannya yang dinilai. Jadi karyawan itu mempersilahkan, ya dia itu itu ya, bagi yang merokok itu sudah diarahkan ke no smoking area. Karyawannya yang mengarahkan. Kita tidak menilai fasilitasnya. Kedua, apa itu? Baik, benar.